Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. "Ampun, Baginda yang mulia, hamba mohon pertolongan kepada Paduka," pinta kepala dusun tersebut. "Memangnya apa yang sedang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini kampung kami sering diganggu oleh jin jahat," ujang sang kepala dusun. "Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Karena kampung kami sangat subur, wahai Paduka yang mulia, dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen, kamu selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. "Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara tanahmu subur membuat jin tersebut mengganggu kampung?" tanya Baginda Raja merasa heran. "Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengganggu kampung kami berkat kesuburan kampung kami yang melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala dusun menjelaskan. "Oh, jadi begitu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja dulu. Nanti aku akan mengutus seorang utusan untuk mengatasi masalah di kampungmu itu," jawab Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan, yang nanti malah para prajurit kerasukan," ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas yang penting, wahai Abu Nawas. Tugas ini harus kamu segera laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia, tapi kalau boleh tahu, apa tugas itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak lagi aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya memerintahkan kamu agar kamu segera menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas pun kaget mendengarnya. Syok. "Oh, masuk Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas. Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berat, sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang," pikir Abu Nawas dalam hati. Raut muka ketakutan dan gemetaran
mulai terlihat pada diri Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang nih? Saya kira Paduka telah keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya bukanlah orang sakti Paduka. Jawab Abu Nawas mencoba berkilah menghindari permasalahan. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang yang hebat. Kamu bukan pula orang yang sakti. Tapi yakinlah dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu Abu Nawas. Santai saja, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati dan terpaksa, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena jelas apabila dia menolak, dia akan dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun tersebut. Apakah Anda kepala dusun? Iya, benar. Saya di sini diutus raja, jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar cerita secara seksama, Abu Nawas pun bisa menyimpulkan dan bertanya, apakah ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun pun menjawab, saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali menanyakan, lalu bagaimana wujudnya? Kepala dusun tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas pun langsung ngeh dengan jin yang dimaksud adalah jin Ifrit. Sepertinya aku harus mencari supaya bisa mengalahkan jin tersebut, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun dengan penuh keraguan. Tenang saja, jin itu jin Ifrit akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja, tapi pasti ada seorang wanita yang sedang dia sukai. Begini saja kepala dusun, saya akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit tersebut, perintah Abu Nawas kepada kepala dusun tersebut. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin Ifrit. Setelah itu Abu Nawas memberikan surat yang telah disampaikan kepada jin Ifrit dan membuat jin Ifrit sangat marah. Siapa yang berani menantangku? Saya akan membuatnya berantakan. Abu Nawas pun membuat rencana dengan membuat sandal yang sangat besar dan sangat tinggi, tingginya sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut sudah selesai, dia membuatnya dan meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan dijadikan tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin Ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya lebaran. Waktunya untuk ditentukan yang namanya pertandingan antara jin Ifrit dan Abu Nawas. Lapangan sudah mulai penuh orang dan jin Ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan menghancurkan tubuhnya. Sambil marah-marah, jin Ifrit menantang Abu Nawas. Sekitar warga yang berkumpul berlarian sempotan meninggalkan lapangan tersebut karena mereka takut menjadi sasaran amukan dari jin Ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin Ifrit tersebut dengan gagah berani.
Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang sedang menantangku. Apakah kamu sudah su, su, sudah bosan hidup? Tanya Jin Ifrit dengan keselekan kolak. Oh, saya adalah muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu ngapain kamu datang ke sini? Cepat panggil gurumu itu. Bertarung denganku sekarang. Perintah Jin Ifrit tidak sabar lagi. Jangan khawatir, Bagunda. Jin Ifrit, guruku, pasti akan saya suruh datang ke sini untuk mengambil sandalnya. Saya ke sini mengambil sandalnya yang ketinggalan habis latihan kemarin. Balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya Jin Ifrit sok kaget gemetar. Yo, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini, Jin Ifrit? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar, sejenak Jin Ifrit itu terdiam dan gemetaran berpikir berkeringat dingin. Sandalnya saja sebesar lapangan seperti ini. Bagaimana dengan orangnya? Saya khawatir, saya bingung, saya takut, pikir Jin Ifrit mulai ketakutan. Atau begini saja, saya akan benar-benar panggilkan guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau aku ditanya sandalnya mana, saya akan menjawab kamu menghalang-halangi untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas menakut-nakuti Jin Ifrit dengan ancaman yang sangat menakutkan. Jangan kau lakukan itu. Ambil saja sandalnya sekarang, aku akan membantumu. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi. Aku takut, jawab Jin Ifrit, kemudian langsung kabur, takut, berteriak, oh tolong, aku mau hilang, aku mau pergi. Dengan wajah yang sangat ketakutan, Jin Ifrit itu segera pergi. Akhirnya kabun itu aman dari segala permasalahan dari Jin Ifrit dan aman kembali dari gangguan-gangguan yang dialami sebelumnya.